Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sebetulnya saya ingin membahas tentang sesuatu yang mana ini berkaitan dengan beberapa kasus ya, yang secara garis besar itu banyak sekali orang yang mengatakan bahwasanya apapun segala hukum, segala sesuatu itu perlu dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis ya. Nah, yang mana di zaman sekarang ini sebetulnya kita sudah banyak temui tentang keilmuan-keilmuan lain gitu. Nah, di zaman Rasulullah itu memang penonton hukum itu kembali kepada Al-Quran, tapi kita perlu tahu kenapa kok bisa banyak ilmunya gitu, penentuannya ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarahnya ya, yang mana itu kita simpulkan dari sejarah dari usul fikih, the principle of fikih ya, yang dengan ini nanti kita akan mengerti bagaimana ketentuan mengambil hukum ya. Simak terus videonya. Oke, bicara usul fikih, maka sebetulnya kita tuh sedang berbicara tentang salah satu dari asas penentuan hukum, tapi dari segi hukum itu sendiri, ya, yaitu fikih. Nah, karena kita perlu tahu, ya, ketika menentukan hukum itu kita tidak bisa semena-mena, kita tidak bisa mengambil secara tekstual ya langsung dari Al-Quran hadis ya. Karena nanti kalau misalkan seperti itu, maka nanti ketika ditemukan tentang ayat-ayat yang itu memerlukan diskusi ya, maka itu nanti akan membuat rancu kalau misalkan kita hanya mengartikan itu kepada tekstual saja ya. Nah, namun perlu diketahui dulu bahwasanya usul fikih ini, asas-asas fikih ini apa sih? Ya, asas-asas fikih ini ibarat kayak misalkan bangunan, ya, ibarat kayak bangunan, maka di bawahnya itu pondasi. Nah, selesai. Pondasi itu yang nantinya akan dibangun di atasnya itu segala sesuatu. Ya, nah di bawah pondasi itu mau dibangun ruko, mau dibangun rumah, mau dibangun masjid, mau dibangun apapun itu, pada intinya pondasi itu ialah asas. Nah, inilah yang dibilang, yang disebut dengan usul fikih, ya, yaitu segala ilmu, ya, yang menceritakan atau menghimpun, ya, suatu metode dasar untuk menjelaskan cara, ya, yang harus dikuasai seorang fakih untuk mengeluarkan hukum dari dalil yang sudah ada. Apa dalil yang sudah ada? Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, dengan demikian para ulama mengartikan usul fikih adalah ilmu dengan kaidah-kaidah yang tercantum menjadi satu metode untuk menentukan suatu hukum amal dari dalil-dalil yang sudah terperinci gitu. Nah, sejarahnya itu ada beberapa fase ya. Pertama ada fase Rasulullah SAW, kedua fase sahabat, ketiga fase tabiin ya. Nah, keempat fase tabiut tabiin ya. Nah, kelima fase taklid ya. Kemudian keenam adalah fase kebangkitan. Nah, oke. Sekarang kita bahas tentang fase Nabi Muhammad SAW. Fase pada zaman Rasulullah SAW ya, itu ialah fase awal Islam itu datang. Walaupun sebetulnya prinsip-prinsip Islam itu dari dulu sudah ada gitu. Cuma kan banyak diselewengkan gitu. Nah, maka dengan adanya Rasulullah itu Islam datang membawa ilmu usul fikih, yang mana ilmu usul fikih itu sebetulnya sudah ada tapi masih dalam bentuk bidang keilmuan. Bukan sebuah metode, tapi ilmu. Berarti secara umum gitu. Ya. Sebetulnya kalau di zaman Rasulullah itu penentuan sebuah hukum saat itu secara umum masih menunggu wahyu. Jadi Rasulullah itu ada satu kasus ya, ketika ada sesuatu yang memang itu diperlukan hukumnya, Rasulullah itu tidak jawab gitu. Tapi Rasulullah nunggu dulu wahyu gitu. Rasulullah menunggu dulu wahyu yang ada gitu, yang diturunkan oleh Allah langsung ya. Nah, makanya kalau di dalam surah An-Najm itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Ya, karena itu langsung turun dari Tuhan, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, nah fase ini ya fase penentuan hukum itu dimulai dari zaman Rasulullah SAW itu diangkat jadi Rasul, berarti umur 40 tahun ya sampai dengan wafatnya beliau. Ya, nah fase ini dibagi menjadi dua, ialah fase Mekah, ya satu fase Mekah, kedua fase Madinah. Nah, di sini dari referensi yang saya dapat, bahwasanya di fase Mekah itu belum banyak ayat-ayat tentang hukum. Karena di fase Mekah itu berarti sebelum Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, ya itu masih membangun pondasi ketauhidan. Karena masih banyak kemusyrikan di sana di Mekah. Ya, maka ayat-ayat yang turun itu banyak menjelaskan tentang ketauhidan, ya, kewahdaniatan Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Nah, berbeda halnya dengan Madinah. Ketika Rasulullah sudah hijrah, ya, kehidupan sudah mulai tenang, ya, di situ ada kaum Ansor, ya, yang menerima kaum muhajirin, ya, dengan demikian di situ banyak ditentukan hukum, itu hukum-hukum fikih, ya, hukum-hukum ya kasus yang lainnya seperti itu. Karena tadi kita panutannya cuma satu saat itu ialah Rasulullah SAW. Jadi apa aja ditanyain, ya. Nah, tapi tetap Rasulullah itu ialah orang yang paling sempurna, ya. Karena saking sempurnanya, gitu. Karena saking sempurnanya, Rasulullah tahu, ya, nanti ke depan itu umatnya bakal membutuhkan atau menemukan, ya, satu kasus yang hukumnya itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, gitu. Nah, maka Rasulullah itu banyak mengajarkan kepada beberapa para sahabat, ya, untuk menentukan suatu hukum itu dengan ijtihad. Oke, kasus yang pertama, ya, kasus yang pertama ialah kasus legalisasi Rasulullah SAW dalam hadisnya itu idza hakamal hakim fajtahid tsumma asoba falahu ajroni wa idza hakama fajtahid tsumma akhta'a falahu ajrun. Nah, ini legalisasi Rasulullah dalam ijtihad, ya, kepada para sahabat. Jadi kalau ada seorang hakim berijtihad menentukan suatu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, lalu hukumnya itu benar, maka dia dapat 2 pahala. Tapi kalau misalkan itu tidak ada, atau dalam hal ini ketika menentukan suatu hukum, hukumnya salah, maka dia dapat 1, pahalanya dapat 1. Ya, nah ini legalisasi Rasulullah SAW untuk membolehkan ijtihad kepada para sahabat. Ya, kemudian kasus yang lain apa? Ya, nah kasus yang lain itu ialah setelah perang Khandaq, ya, Rasulullah baru mau naruh pedang, ya, ditegur sama Jibril, lo kok udahan, gitu. Lo emang kenapa? Kok sudahan? Maksudnya Rasulullah bertanya, lo emang ada apa lagi? Kan ini sudah selesai perang Khandaq gitu. Lihat di sana ada kaum Yahudi, ya, di Bani Quraidah itu yang dia melakukan atau dia mengkhianati janji yang sudah disepakati dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi dalam hadisnya itu ambil pedangmu, berangkat lagi. Nah, sudah berangkat, gitu, ya. Nah, karena sudah berangkat, lalu beliau memerintahkan kepada para sahabatnya itu untuk cepat segera berangkat ke Bani Quraidah. Saat itu waktunya sudah asar, mendekati maghrib. Nah, maka Rasulullah di situ langsung bersabda, la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Tidak ada yang boleh sholat, ya, tidak ada yang boleh sholat satu orang pun di antara kalian sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Oke, seberjalannya para sahabat itu, ya, nah itu sahabat akhirnya terpecah menjadi 2 dalam memahami hadis tersebut, perintah tersebut. Perintahnya Nabi Muhammad SAW tadi dipahami 2 jalan. Ternyata dipahami 2 jalan. Ya, pertama ada satu kelompok yang memang berpegang teguh pada pemahaman pada apa yang sudah disampaikan Rasulullah, nggak boleh ditafsirkan yang lain. Ya, nah berarti ketika Rasulullah mengatakan tidak boleh sholat, ya sudah nggak boleh sholat. Mereka tidak sholat sampai Bani Quraidah. Berarti kalau misalkan sampai Bani Quraidah maghrib, ya, baru mereka sholat. Ya, ada juga satu kelompok, ya,
yang memahaminya lain, gitu. Yang memahaminya lain, yang dengan demikian pas di perjalanan beliau, mereka satu kelompok ini sholat asar karena waktunya sudah mau maghrib. Akhirnya mereka melakukan sholat asar, gitu. Ya, karena mereka melakukan sholat asar, ya, terus terpecahlah menjadi dua kelompok, ya. Akhirnya ngomonglah ke Rasul, gitu. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ini apa, terpecah dua nih kelompok kita. Satu yang sholat asarnya di Bani Quraidah, satu sholat asarnya pas masih di jalan, gitu. Ternyata di sini para sahabat itu menyebut fadzukirolin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam falam ya'naf wahidan minhum. Jadi cerita itu tadi disebutkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nyatanya Rasulullah tidak mencela satupun. Wis, Rasulullah diem aja, ya. Nah, maksudnya ialah satu, pemahamannya tekstual selesai, ya. Apa yang diperintahkan Rasul, oke, selesai, kita ikut, ya, ikut saja. Nah, kemudian satu kelompok lagi memahami maksud dari la yusolliyanna ahadul asro, ya, itu maksudnya apa? Kita disuruh cepat-cepat ke Bani Quraidah, tapi sholatnya nggak ditinggal, gitu. Jadi maknanya tetap sama, ya, tetap untuk segera menuju ke Bani Quraidah, ya. Nah, yang dengan demikian, ya, ini adalah sebuah ijtihad, ya, sebuah ijtihad atau keputusan dari para sahabat itu yang Rasulullah ternyata tidak mencela. Kisah ini menjadi pelengkap bahwasanya zaman Rasulullah itu memang semuanya bersumber dari wahyu, dari Rasul, ya. Dan bahkan zaman Rasulullah itu ketika menentukan sesuatu itu seperti ketika ada pertikaian, memberikan fatwa di waktu saat itu juga, dan menjawab pertanyaan para sahabat. Itu dia. Nah, itu dia zaman Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, ya, kemudian kembalilah ke para sahabat itu, ya. Akhirnya sahabat kan merasa kehilangan karena kehilangan satu panutan yang mana segala sesuatu kembali kepada beliau, yaitu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ya, ini peristiwa yang membuat para sahabat sedih, ya. Bukan hanya karena wafatnya, tapi lebih dari itu, ya. Nggak ada tempat kembali, nggak ada tempat pulang, nggak ada tempat curhat, nggak ada tempat menentukan sesuatu. Nah, akhirnya di situ para sahabat berusaha sekuat mungkin untuk menentukan segala sesuatu, ya, tetap dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada, maka mereka menggunakan ijtihad, menggunakan ro'yu, pendapat pribadi, ya, yang mana mereka landaskan dengan teks Al-Quran, ya, dan hadis yang mereka anggap itu sesuai, seperti itu. Nah, pada fase ini juga, ya, mereka para sahabat ini menjadikan Rasulullah, beliau sudah wafat tadi, menjadi model yang ideal untuk menentukan sebuah hukum. Dengan demikian, kembali apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam Al-Quran, lalu menentukan dengan ijtihad individu dengan mempertimbangkan aspek syariahnya. Nah, itu dia, ya, di zaman sahabat. Kalau di zaman sahabat itu menggunakan ijtihad, ya, karena tadi kasusnya tetap ada, ya, tetap ada, gitu. Al-Quran itu dan hadis merupakan satu hukum, ya, yang dinamis, gitu. Kelihatannya itu hanya secara global, tapi bagi orang yang mengerti tentang ilmunya untuk menggali satu hukum, ya, maka itu nanti akan ditemukan banyak hukum, banyak ketentuan-ketentuan yang kita tidak akan pernah tahu. Para sahabat, ya, saat itu mengerti bahwasanya wahyu yang diturunkan itu sudah tuntas. Perilaku Rasulullah, perkataan Rasulullah, keputusan Rasulullah itu juga sudah selesai dengan wafatnya beliau. Oke. Nah, permasalahan tadi muncul terus, ya, dan tak jarang para sahabat ini banyak menemukan masalah tapi nggak ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, ya. Nah, maka dari sinilah perlu adanya kecerdasan para sahabat menentukan hukum, ya, yang pada akhirnya mereka menggunakan ijtihad, yang mana ijtihad ini perlu pendapat bersama para sahabat, ya. Kemudian juga nanti pakai kias, ada yang menggunakan kias, gitu, atau logika nalar, gitu. Jadi metode ini itu
dia melihat persamaan sebab atau hikmah. Misalnya dari satu kasus, kita lihat ayat yang ada, kita lihat sebabnya, kita lihat hikmahnya di dalamnya sama tidak. Nah, seperti itu. Kasus kias, ada enggak kasus kias? Ada. Kasus kias itu kasus kias pada zaman sahabat, ya. Nah, ini kasusnya pas Rasulullah masih ada. Contohnya ialah ketika seorang peneliti nasab itu melihat nasab Usamah dan Zaid, ya. Nah, yang mana mereka ini menggunakan penutup kepala. Nah, tapi kaki mereka terbuka. Nah, ketika kakinya terbuka, ya, lalu disimpulkanlah bahwasanya kaki Usamah dan kakinya Zaid itu sama, gitu. Nah, sama di sini berarti apa? Berarti memiliki keterkaitan darah, atau dalam hal ini Usamah itu merupakan anak kandung dari Zaid. Maka Rasulullah itu senang sekali, ya, dari keputusan itu. Nah, ini merupakan kias, ya. Itu. Nah, kenapa kok ini terjadi? Kenapa ini perlu kias gitu? Karena saat itu Usamah itu kulitnya hitam, ya, mohon maaf ya, Usamah itu kulitnya hitam, Zaid kulitnya putih. Makanya orang bertanya, loh ini nasab atau tidak? Gitu. Nah, makanya peneliti nasab mencoba untuk mengkiaskannya dengan kasus yang seperti itu, ya. Nah, itu dia, itu kasus sahabat itu dalam menentukan hukum, ya. Nah, makanya pas sahabat ini, ya, ulama fikih yang paling cerdas itu diantaranya ada Umar bin Khattab, ya, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah Ummul Mukminin, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, dan juga Abdullah bin Umar. Itu. Nah, selesai sudah para kisah dari perjalanan sahabat menentukan sebuah hukum. Ya, selesai sahabat maka lari ke tabi'in. Ya, nah tabi'in yang angkatan pertama. Ya, angkatan pertama itu periode pertama itu dihitung dari abad ke-1. Ya, abad ke-1, ya, abad ke-1 berarti ya di 100 tahunan. 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Itu. Nah, pada masa tabi'in ini, ya, ini mulai muncul perbedaan. Kenapa? Nah, yang perlu dilihat adalah sahabat tadi mulai melakukan penyebaran Islam, ya, mengepakkan sayap-sayap Islam itu ke seluruh penjuru dunia, ya. Yang dengan demikian kita tahu bahwasanya ada Islam di Irak, gitu, ya. Ada Islam di Mesir, ada Islam di Turki, dan lain sebagainya, ya. Nah, dengan demikian mereka itu mulai berbeda pendapat juga, ya. Selain karena persebaran mereka itu, ternyata di lokasi mereka berhijrah, di lokasi mereka bertempat itu, ya, kasusnya beda, gitu. Kondisi sosialnya juga beda. Tidak sama seperti di Madinah, gitu, ya. Nah, yang ini juga perlu muter otak, gitu. Perlu muter otak lagi untuk menentukan hukum nih gimana, gitu, ya. Karena bagaimanapun tujuan dari para sahabat ini, dari kesemuanya ini apa? Islam itu bisa diterima, gitu, ya. Karena tidak mau, ya, Islam itu tidak diterima oleh dunia, gitu. Nah, makanya tadi perlu diputar lagi, ya. Nah, perkembangan ini dilatar belakangi oleh geografis lokasi para tabi'in, ya. Nah, juga perkembangan ilmu di bawah dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Nah, kemudian perkembangan fikih pada periode ini akhirnya menentukan atau menimbulkan beberapa metodologi yang mengakibat terjadinya perdebatan, gitu. Munculnya kelompok ahli ro'yu, namanya ahli ro'yu, ya, adalah ahli pemikir, gitu, yang dipelopori oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Yang ini pusatnya ada di Irak, ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua apa? Itu adalah ahlu Ahnaf, ya. Nah, ini yang ada di Madinah, yang nanti ini menjadi cikal bakal madhab yang berpegang teguh kepada hadis dan apapun yang ada di Madinah, seperti itu. Nah, periode ini sangat penting, atau periode ini sangat
sangat berdampak pada perkembangan fikih karena di dalamnya apa? Peningkatan ijtihad yang sangat signifikan akibat sulitnya melakukan ijma gitu karena sahabat sudah nggak ada lagi, sudah pada pencar semua. Nah, kalau ijma ini kan para sahabat tadi ngumpul menentukan suatu pendapat, oke, ya pendapatnya diterima, nah itu menjadi pendapat bersama gitu. Tapi karena ijma ini sudah susah ya, nah maka ijtihad mulai meningkat ya. Kemudian penyebaran hadis yang kian luas. Penyebaran hadis yang kian luas ya. Kemudian berpotensi adanya pemalsuan hadis. Jadi pemalsuan hadis dimulai dari mana? Dari abad ini. Abad pertama para tabi'in. Ya. Adanya upaya mempertahankan fikih untuk mengabadikan fatwa para sahabat. Ini yang ketiga. Nah, 3 fenomena penting ini yang ada di abad pertama para sahabat, yaitu 100 tahun setelah Rasulullah meninggal gitu. Nah, kemudian kita kembali kepada tentang ahli ro'yu tadi. Nah, ahli ro'yu itu orang-orang yang senantiasa menggunakan pikirannya untuk menentukan suatu hukum ya, dan tidak pernah takut untuk menggunakan metode tersebut. Ahli ro'yu ini kebanyakan di Kufah dan Irak ya. Pada fase ini muncul juga madrasah ahli ro'yu yang berpusat di Kufah. Yang berpusat di Kufah dan dipelopori atau diketuai oleh Ibrahim bin Yazid an-Nakhai gitu. Nah, kemudian ada ahli hadis atau ahli Hanafiyah yang senantiasa tidak menempuh metode ro'yu atau metode menalar dalam menentukan suatu hukum kecuali hanya sedikit saja. Nah, ini kelompok ini dipelopori ya oleh Imam Said bin Al-Musayyab. Nah, pada fase perpecahan ini ya kondisi semakin rancu. Ya, kondisi semakin rancu. Nah, makanya dengan demikian ya mulai banyak orang menulis metode penentuan hukum secara sendiri-sendiri. Mau yang pakai ro'yu ya ro'yu, yang Madinah gitu. Ya. Nah, setelah ini baru masuklah ke fase yang kedua, yaitu dari perhitungan pertengahan abad kedua sampai pertengahan abad keempat. Itu. Yang mana ini mulai berkembang tuh, ya, mulai berkembang fikih secara umum ya, dan juga usul fikihnya ya, terutama munculnya para imam madhab itu, seperti Imam Syafi'i ya, terus Imam Malik ya, kemudian Imam Ahmad bin Hambal ya, kemudian Imam Hanafi. Nah, munculnya ini di pertengahan abad kedua sampai pertengahan abad keempat. Itu dia. Nah, ini mereka yang mulai merumuskan metode penentuan fikih gitu ya. Nah, kita lihat di sini seperti Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu membuat buku bernama Fiqhul Akbar. Kemudian Imam Malik ya, Imam Malik membuat kitab hadis yang bernama Al-Muwatta. Kemudian Imam Syafi'i membuat 2 karya besar, yaitu Al-Um dan Ar-Risalah. Kemudian Ahmad bin Hambal membuat Musnad Ahmad bin Hambal. Ya. Itu dia. Nah, kemudian kita masuk kepada fase kemunduran ya. Fase kemunduran atau dalam hal ini ialah terjadi satu kasus yang disebut taklid. Ini dimulai dari runtuhnya kekuasaan Baghdad pada tahun 656 Hijriah ya. Nah, ini juga menjadi fase runtuhnya keilmuan fikih gitu. Nah, pada kasus ini ya, para ulama fikih ya di fase taklid tadi, mereka lebih memilih untuk tidak mengembangkan lagi yang namanya ijtihad, karena tadi sudah dikembangkan oleh tabiin, oleh para tabiin yang tadi itu ya, mereka menulis suatu metode usul fikih ya, yang mana di fase ini, di fase taklid tadi, sudah para ulama sudah merasa cukup gitu. Para ulama sudah tidak perlu berijtihad lagi
gitu dia, ya. Nah, dengan demikian ya, fase ini ahli fikih lebih milih untuk belajar metode penentuan hukum dari imam madhab atau para ulama yang sudah memiliki metode paten penentuan hukum, dan bukan lagi menyibukkan dirinya untuk belajar dan membahas Al-Quran dan Sunnah atau sebab-sebab yang bisa digali dari dua hukum tersebut, dua landasan hukum tersebut, ya. Jadi mereka lebih memilih kitab-kitab memilih untuk mempelajari kitab-kitab para tabi'in, gitu, ya. Nah, fase ini disebabkan beberapa faktor. Ya, pertama, lemahnya pemimpin politik pada masa Abbasiyah, yang mana kedaulatan sudah tidak seperti dulu, sudah terpecah-pecah menjadi negara kecil. Nah, ini mulai pada klaim, pada gelut itu. Ya, nah karena pada gelut, akhirnya ini mempengaruhi keilmuan di bidang fikih terutama. Ya, nah kemudian karena madhab Islam sudah lengkap sekali, ya, pada akhirnya para penuntut ilmu di fase taklid ini ya sudah mulai merehatkan diri dari kekayaan ilmu, udah tidak mau berusaha melakukan ijtihad lagi. Ya, selanjutnya apa? Hilangnya rasa percaya diri. Ya, nah, para ulama di fase ini itu hilang percaya dirinya, ya, nervous, ya, kemudian takut melangkah pada suatu metode ijtihad. Ya, mereka nggak berani. Yang akhirnya mereka merasa lemah dan tidak ada daya untuk mengeluarkan hukum lagi. Kemudian, ya, klaim kuat yang telah terbangun bersamaan dengan madhab yang telah diikuti. Berarti ketika ada 4 madhab, ya, maka di fase taklid ini mereka sudah saling klaim mana madhab yang paling benar. Ya, madhab Syafi'i, ya, madhab Hanafi, madhab Imam Ahmad bin Hambal, madhab Imam Ahmad bin Hambal, madhab Imam Malik, madhab Imam Malik. Ya, jadi kalau saling bertemu ya saling berseteru, ya, nggak malah nggak akur, ya. Nah ini sangat disayangkan sekali, gitu. Nah ini kenapa? Karena tadi mereka sudah mengistirahatkan dirinya dari belajar, yang dengan demikian mereka sudah merasa cukup dan tidak mau membuka hati lagi untuk belajar. Ya sudah, akhirnya saklek, akhirnya dia monoton dengan pendapat satu ulama saja. Gitu. Nah, kemudian, di fase taklid ini juga paling ngerinya apa? Ulama saling hasut, gitu, ya, saling hasut, ya. Terus karena banyaknya mujtahid, akhirnya mereka saling klaim, ya aku yang lebih benar, kamu yang lebih benar, aku yang lebih benar, gitu, ya. Nah, karena tadi banyak di antara mereka yang merencanakan keburukan dengan ulama yang lain. Ya, menuduh pelaku bid'ah, ya, mereka menjadikan dengan kondisi ini memancing para umat untuk membenci satu ulama tersebut. Nah, ini di fase taklid. Oke. Nah, di fase taklid ini ialah meredupnya semangat ijtihad para penuntut ilmu, ya, untuk mengembangkan keilmuan Islam, gitu. Nah, dari sini juga keislaman sudah mulai mundur, ya. Berarti sudah mulai mundur tuh, ya, mulai naik yang barat, kolonialisme barat, gitu, ya. Nah kemudian kita masuk kepada fase atau masa kontemporer atau fikih yang modern. Nah, jadi sebelumnya dari kasus yang ada itu ada beberapa tindakan, ya, yang ingin mempertahankan keilmuan fikih tersebut, ilmuwan usul fikih tersebut supaya tidak hilang, ya, seperti Khalifah Turki Utsmani, ya. Turki Utsmani itu sudah mencoba untuk memperhatikan keilmuan Islam, yang dengan demikian mereka mencoba membuat satu perkumpulan atau satu panitia, kalau kita ngomongnya panitia atau delegasi atau apa itu, ya, yang nantinya mengkodifikasi hukum Islam, ya, mengkodifikasi atau menulis hukum-hukum Islam yang sudah ada, ya, dan akhirnya terbentuklah di tahun 1285 Hijriah, ya. Nah, dengan demikian kodifikasi hukum Islam ini, ya, mereka sandarkan dengan pendapat Imam Hanafi. Kenapa? Karena dianggap relevan, ya, dan mudah dipahami oleh umat saat itu, ya. Nah, dan juga ketika sudah terjadi kodifikasi hukum Islamnya, maka dikenallah dengan nama Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Itu. Nah, ketika ada Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, ya,
Mesir yang saat itu sudah lepas dari kekuasaan Utsmani, ya, di tangan Gubernur Al-Hudayfi, harusnya Hudayfi, ya, itu merasa angkuh dengan kitab yang sudah ada, yang dibuat oleh Turki Utsmani. Nah, akhirnya mereka mencoba, akhirnya Hudayfi Ismail Pasha ini mencoba untuk menerjemahkan hukum-hukum yang berasal dari Prancis. Hukum siapa? Hukum Napoleon Bonaparte. Itu, ya. Nah, terus kemudian dibalutlah hukumnya ini dengan hukum Islam, ya. Ada dibalut dengan unsur-unsur Islam. Terus diklaim, ya, mereka mengajak beberapa ulama untuk mengklaim bahwasanya pendapat ini, ya, pengartian ini, ya, penisbatan ini ada hukum Islamnya dari hukum Perancis tadi, ialah berasal dari madhab Imam Malik. Gitu. Kenapa kok kayak gini? Karena agar lagi-lagi ya tadi bisa diterima dengan umat. Nah, inilah kalau sudah dicampuri dengan politik. Agama kalau sudah dicampuri dengan politik. Nah, jadi terkadang ada hal-hal yang memang tidak baik di dalamnya. Nah, kemudian dari perilaku yang menyimpang itu, ya, penduduk juga digiring untuk mengklaim undang-undang itu adalah skema syariah. Itu dia. Nah, kemudian setelah Islam merasa mundur, ya, apalagi setelah kekalahan Turki di 1924, ya, 1924 Masehi itu, akhirnya muncullah para aktivis, ulama, ya, maupun secara individu ataupun secara kelompok yang mencoba untuk, ya, kembali membangun semangat Islam dari jebakan-jebakan agama yang ini menimbulkan taklid buta, ya, seperti tadi meredupnya ijtihad, gitu, ya, menghilangkan khurafat dan bid'ah, gitu, yang ini mereka anggap seperti merupakan sebab kemunduran Islam. Di antara kelompok yang ada, ya, nah ini mulai pertama dibangun ini di Mesir, ya, seperti kelompok pan-Islamisme, ya, yang dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian ada namanya Hizbul Waton yang dipimpin oleh Mustafa Kamil, ya. Kemudian ada namanya Ikhwanul Muslimin, ya. Ikhwanul Muslimin itu yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna, ya. Nah, ini pergerakan politik yang sebetulnya mereka secara tema ingin mengembalikan esensi Islam, bisa berijtihad, meninggalkan taklid buta, ya, dan menghapus segala hal-hal yang menjadi jebakan agama Islam, tidak mau berkembang lagi, ya. Kemudian secara individu ada namanya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, ya. Nah, ini yang salah satu ulama, ya, yang mencoba untuk mengembalikan esensi Islam. Kemudian ada Muhammad Abduh, ya, Muhammad Rashid Ridho, Hasan Al-Banna, dan Abul Ala Al-Maududi. Itu dia. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu juga kebangkitan usul fikih itu sudah mulai ada juga. Bahkan sampai sekarang terus ada, ya. Seperti kita lihat di dua kelompok saja, ada Muhammadiyah dan NU. Nah, kalau Muhammadiyah itu kalau untuk menyelesaikan suatu problem, ya, itu ada lembaga majelis tarjih dan tajdid, ya. Nah, kalau semisalkan di Nahdlatul Ulama untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya, itu dengan lembaga Bahsul Masail, LBM. Nah, itu kalau disingkat, ya. Nah, perlu dilihat juga bahwasanya ketika ada orang yang mengajak untuk ujuk-ujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, tapi tidak mempertimbangkan aspek usul fikih tadi sebagai metode penentuan hukum, maka ini sangat disayangkan, ya. Maka ada beberapa urgensi, ya. Kalau memang dia ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia harus tahu tentang usul fikih secara matang. Tidak hanya usul fikih, fan ilmu yang lainnya, ya. Karena kalau misalkan hanya secara tekstual saja, Al-Quran dan Sunnah terlalu sempit dipahami oleh umat Islam, ya. Nah, urgensinya apa? Dari usul fikih ini ada urgensinya, ya, yaitu usul fikih berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan ketentuan syariah. Hal ini karena kandungan syariah di dalam Al-Quran dan Sunnah masih berbentuk umum global, ya.
Kedua, menjaga validitas penafsiran ketentuan syariah. Karena kuat dan lemahnya suatu hukum dilihat dari dalil dan metode yang digunakan. Kemudian, dari sisi mujtahid atau dari sisi penentu sebuah hukum, usul fikih sangat diperlukan sebagai tolak ukur kemampuan penentuan hukum, ya, yang mana mereka sangat jauh dari kecerdasan dan keselamatan dari kesalahan. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi ada orang ujuk-ujuk ngajak Al-Quran dan Sunnah, coba cek dulu usul fikihnya, coba cek dulu ilmu tafsirnya kayak apa, ya. Karena kalau ini nggak dicek, tadi loh, manusia itu jauh dari kecerdasan, ya, dan juga jauh dari keselamatan sebuah kesalahan. Kadang ada aja orang itu nyebur ke kesalahan. Gitu. Ya, kalau ini tidak dipahami, ya, atau tidak dipelajari dengan baik, maka dia belum bisa dikatakan sebagai mujtahid. Dengan memahami nas syariah yang menjadi dalil hukum dan mengerti apa yang dimaksud dari nas syariah itu, ya, dengan metode tabir, ya, atau pengibaratan, metode isyarat atau metode pendalilan. Itu dia. Ya. Nah, kemudian terakhir, usul fikih ini ialah sebagai pembanding fikih-fikih madhab yang ada. Yang mana kalau misalkan kita tahu ada pembandingnya, maka kita mengerti metode imam-imam madhab yang lain bagaimana dia cara menentukan hukum. Ya, dia ujuk-ujuk kita ngikut imam A, imam B, imam C. Sangat disayangkan. Ya, kalau misalkan kita tidak matang soal itu. Ya, karena bagaimanapun, ya, empat madhab yang sudah kita ikutin, ya, metodenya beda. Karena tadi, seperti yang sudah saya sebut di awal, itu lingkungan sosialnya beda. Nah, sampai benar-benar mengerti tata cara mereka yang digunakan untuk menentukan hukum dengan pemahaman yang benar. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ialah kita memang diperintah untuk taklid, gitu. Tapi taklid dalam hal ini ialah terus belajar untuk memahami bagaimana cara empat madhab atau cara imam fikih di dunia ini mengambil atau menentukan satu metode hukum. Kalau kita sudah tahu caranya dan kita sudah tahu dasarnya, ya, maka kita tidak perlu taklid. Ya, kita tidak perlu taklid. Ya, tapi ini adalah perjalanan yang panjang. Saya bilang ini adalah perjalanan yang panjang. Tidak bisa orang belajar 1-2 tahun atau apalagi belajarnya dari YouTube, bagaimana ceritanya, aduh, itu kagak bisa. Ya, nggak bisa. Itu apalagi cuma 1 bulan, nggak ada ceritanya. Bertahun-tahun. Ya, para ulama dulu belajarnya itu bertahun-tahun, tidak mudah. Ya. Maka konklusinya apa? Usul fikih itu sangat penting. Kalau ada orang yang mau mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, perlu diketahui bahwasanya dasar atau metodenya dia harus juga matang. Kalau tidak matang, ya, maka jangan pernah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan tekstual lalu dipahami dengan akalnya sendiri. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Ya. Nah, ini dia sekilas, ya, dari sejarah usul fikih, ya. Tulis komentar kalian, ya, komentar yang membangun, komentar kritik dan saran, karena saya tidak pernah lepas dari salah dan kurangnya, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.